place. Halo guys, balik lagi bareng saya Rizwan Putra dan di sini ada Mamske dan juga Yeni Nur Aini. Jadi sekarang kita akan gak tahu akan ngapain, pokoknya tonton terus video Rizwan Putra. Gimana guys? Gari. Ya, jadi sekarang kita akan nanya-nanya ke sehariannya Mama dan apa namanya itu dulu Mama kayak gimana gitu. Cerita-cerita ya. Cerita-cerita kayak gitulah. Karena saya juga belum tahu juga gitu. Ya, siap. Belum tahu jauh. Terus ini juga, apa? Gitu. Terus ini beban sebenarnya guys. OMG, wow. Ini ngikut mulu guys. Oke guys, jadi sekarang kita akan nanya Mamski dulu. Gimana sih awal kehidupan Pasnya dilahirin. Mama Ya. waktu sudah kuliah? Oh, pas kuliah nih, Nah, bukan pas SMA. Ya, pas kuliah. Pas kuliah dulu, oke. Ya. Enggak dari SD. Dari SD ntar lagi. Oke, ntar lagi. siap. Pas kuliah, di kehidupan di kuliah gitu ya. Oke. Kayak dulu sebenarnya Boleh kan. makan kan? Oh, boleh. boleh. Santai guys, santai. Boleh mangga. Anak-anak ini kalau anak-anak harus dikasih makan juga teman-teman. Oke, jawab dulu ya. Oke, jawablah. Nah, gimana nggak bodoh teman-teman. Nah dulu sebenarnya kan SMA di Kalimantan nih, mau kuliah itu awalnya mau di Al Ghifari kalau nggak salah Bandung, tapi karena satu dan lain hal nggak jadi, akhirnya putusin ke Galuh karena ada keluarga di Ciamis. Nah sambil dulu tuh pas awal-awal saya ke Galuh hitam banget, walaupun sekarang masih hitam teman-teman. Jadi kadang tuh orang-orang ngeblank gitu teman-teman. Nah sambil kuliah awalnya kan gak beasiswa, tapi seiring berjalannya waktu, kalau nggak salah tingkat 2 deh, saya tuh ke sekolah sambil jualan Jualan apa itu? keripik, terus ngelondri punya teman-teman, ngambilin ke kosan, pulang naik angkot, kadang Ngelondrinya itu di pakai rumah apa? pakai tangan, Pakai tangan cuci kayak gini gitu. disetrika, terus di kilo, kalau nggak salah sekilo 8.000 kalau nggak salah dulu. Dan itu naik angkot, bawa Dari rumah ke kuliahan naik angkot, dari kuliahan ke rumah naik angkot, bawa ini baju kotor punya teman. Ya. Dan punya teman tuh nggak seangkatan kita, ada yang anak ekonomi, mungkin TFI ya, halo udah nikah, dari anak ekonomi yang dekat itu loh, apa rumah sakit Al Arif dibawa. Dan biasanya kalau diangkot pada dijauhin karena bau baju kotor teman-teman. Oh, pada dijauhin deket kalau diangkot gitu, kalau di dalam. Karena bau baju kotor kan, di kresek besar itu. Cuman dari udah berapa tahun itu buka laundry? Dari semenjak semenjak kuliah. Pokoknya semenjak kuliah tuh sampai kuliah? Sampai habis kuliah gitu? Enggak, beda-beda. Jadi itu sebelum dapat beasiswa tuh ngelondri, jual keripik, terus kelas tingkat 2 mulailah ngajar les sama kerja di kantor notaris, dan alhamdulillah mulai tingkat 2 dapat beasiswa sampai wisuda. Dan habis itu alhamdulillah banyak ikut lomba ke Bandung dan akhirnya ke Thailand. Ke Thailand itu ngapain sih? Ke Thailand itu kayak summer camp, jadi pertemuan mahasiswa se-ASEAN termasuk Cina dan Jepang, dan kita di sana 2 minggu, itu lagi Ramadan. Jadi saya puasa berdua sama dari Malaysia, berangkat dari Indonesia sendiri karena pas itu yang lulus dari Indonesia hanya dari Galuh Ciamis. Wow, keren banget. Tepuk tangan guys. Itu gimana teh? Pokoknya mah satu-satu. Motor guys. Jadi pokoknya jangan, kalau hidup itu jangan menyerah, harus terus berjuang gitu. Walaupun capek, namanya juga hidup di dunia pasti capek gitu. Jadi gimana? Tadi mau nanya apa sama si Momski tuh? Aku mau nanya di Thailand tuh gimana gitu. Beda gak sama suasana Indonesia gitu? Ya beda dong. Beda pastinya. Kalau sebenarnya kalau misalkan daerahnya sama lah, masih asing ya. Tapi kalau dekat pantai Bansen kalau nggak salah itu panas banget. Terus kan kebanyakan non muslim. Jadi yang puasa di sana buka tuh jam 7 malam. Oh, waktu itu lagi puasa ya? Pas puasa capek banget. Kalau orang lain sarapan, kita enggak. Terus ditanya kenapa nggak makan, terus kita jelasin nih Islam tuh bukan teroris dan lain sebagainya. Terus mereka jadi paham. Tapi mereka baik-baik sih, sampai sekarang kita masih berhubungan komunikasi sama yang Thailand, Vietnam, Filipina. Pokoknya kalau bermimpi tuh jangan pernah takut karena ada Allah yang mengabulkan. Ya, jadi gitu guys.
Jadi kalau di Islam itu kalau orang Kristen atau Konghucu kalau Buddha yang nanya-nanya kayak gitu kan kalau di Islam adatnya udah kayak gitu. Jadi puasa itu pagi-pagi sampai sore Iya. sampai maghrib nggak boleh makan. Terbit sampai terbenam. Ya, 1 bulan loh, 1 bulan Ramadan. Yes. Terus apa lagi nih, Mang? Jadi setelah kuliah terus ke Thailand, habis ke Thailand kerja. Enggak. Nah, ke Thailand itu pas lagi kuliah Oh, tingkat pas 3. lagi kuliah Mm-mm. tingkat 3, terus habis kuliah Habis kuliah lulus kan, terus Ah. langsung oh nih sebelum wisuda pernah kerja dulu nih di Tamrin City di tempat tenun. di Jakarta. Itu nyari untuk biaya beasiswa karena uang beasiswanya udah diambil duluan untuk keperluan keluarga lah. Oh. Jadi Iya. untuk wisuda harus cari lagi. Jadinya sebulan ke sana di Tamrin di tenun. Habis itu pulang wisuda dan habis wisuda langsung ke Tangerang di Ciledug di kampus kerja. Terus gimana itu kuliahnya? Maaf dulu guys, maaf dulu ya. Oke, Terus guys. gimana kuliahnya, kan kuliah sambil kerja kan, kerjanya di Tamrin kan? Oh itu enggak, itu udah sidang nih. Kalau Oh, udah kuliah itu sidang. kalau udah sidang skripsi Oh, kan udah ada sidang, libur udah sebelum skripsi, wisuda ya. 3 bulan gitu. Oh, saya kira lagi kuliah langsung PP kerja gitu ya ke gitu. Jakarta. Kabur megang di jalan teman-teman. Aku mau nanya. Ya. Tadi tuh katanya tenun. Kerja di tenun. Tenun tuh gimana kerjanya? Enggak Ngapain? ada, cuma di butiknya aja sih jaga. Oh, jagain. Kayak bukan gini, bikin boleh tenun kak, gini. boleh kakak gitu. Boleh kakak beli kakak. Oh, beli kakak jangan dimakan, itu punya Terus saya. itu terus itu kalau di Jakarta kan gajinya ada yang UMR atau enggak, itu gimana sih Mams, gaji? Enggak, kalau itu karena kita kan kerjanya kita udah bilang nggak akan lama ya, cuma sebulan. Ya. Jadi sebulan tuh 1.800.000 kalau nggak salah. Dulu. 1.800.000 terus Belum ngekos, biaya belum makan. Aduh. belum pokoknya- ngekos belum makan, terus lain-lain gitu ya. Terus gimana itu sisa uangnya? Jadi Nah, dan ini ada kejadian lucu pokoknya. Jadi kan saya kerja ke sana juga, nggak tahu di sana nggak ada teman, tapi ada Kiki dari Banyumas katanya udah nah pergi aja ke sana, nanti di sana ada teman orang Palembang. Dan itu ke Jakarta sendiri, terus malam-malam untungnya tuh ada si AAA orang Palembang, untungnya baik ke ke pasar kambing. Mungkin Iya. teman-teman tahu lah kalau Jakarta Pusat, dijemput terus nyari kosan malam sampai nangis-nangis karena sebenarnya pergi ke Jakarta itu belum ada kerjaan. Terus masih berdoa dulu, ya Allah mudah-mudahan besok ada kerja kayak gitu loh pokoknya. jadi diajak teman gitu ya. Diajak teman terus sampai Jakarta, biar udah di Jakarta cari-cari kerjaan kayak gitu, Alhamdulillah baru akhirnya dapat langsung gitu. dapat sehari sih. Dan untungnya Masya Allah pokoknya setiap jaga tenun tuh selalu baca sholawat sama istighfar karena nggak ada uang. Tiba-tiba guru-guru dari Kalimantan tuh ada yang ngirim 800 sama 400. Makasih banget untuk Pak Suri, Ibu Leli yang ngasih untuk wisuda. Itu pas pulang tuh dikasih 1.200.000, dapat 1.200.000 dari guru, dan dari dijaga tenun 1.800.000. Jadi kita dapat 3 juta, pulang bayar wisuda dan wisuda. Alhamdulillah. Gitu. Kan mama dulu SMA-nya sama SD kan di Kalimantan ya. Sampai SMP. SMP. Terus guru-guru itu yang kasih uang untuk beasiswa mama, kenapa kok jadi Tuh nggak tahu, pokoknya jadi kan ngeri kasih uang tiba-tiba kasih gitu ya. uang. Pokoknya tuh baca baca istighfar pokoknya sehari itu karena belum ada uang. Terus tiba-tiba kayak nge-WA aja, "Ana gimana kabarnya, di mana sekarang?" Terus dibilang di Jakarta lagi. Ya udah, ini untuk jajan gitu tiba-tiba. Tuh pokoknya Jadi Masya itu Allah banget. Mujizat Allah guys, benar. Rezeki mah emang nggak kemana, jangan sirik Tadi sama orang sangka-sangka lain. ya. Min haitsulayah tasib pokoknya. Iya. Min haitsula ya tasib. Nah terus udah kerja wisuda, terus udah wisuda sudah kerja itu, sekarang dulu diemnya di mana gitu sebelum ke bapak Tinggal di gitu. Oh ya, nah kan setelah wisuda itu langsung kerja nih di Tangerang. Langsung di STIBI, kampus ekonomi kayak gitulah. Jadi admin Ya. terus buka les online juga di kampusnya. Ya. Ngekos juga. Udah ngekos di Tangerang. Dan tiba-tiba udah disuruh nikah lah sama bapaknya Deipa. Ini kalau diceritain sejam selesai ya, tapi pas ngejalaninnya tuh susah banget sama berat banget gitu. Itu kalau boleh tanya nih ya, tapi mohon maaf, Ya, boleh. Kalau nggak baik nanti edit aja. disuruh si mama atau niat diri sendiri mau nikah sama bapak gitu? Minum boleh dulu nggak? Oke, nggak apa-apa. Dan itu jangan makan baik.
Terabis. Nih karena di channel Daipan jadi bebas yang punya dia Bebas jadi ya? makanya. Bebas berkarya bos. Nah dulu pas lagi kerja, pokoknya ingat banget pas lagi kerja, tiba-tiba mamanya saya tuh nelpon, teh nikah ya. Maksudnya kan nggak ada niat untuk nikah ya, pengen tuh lanjut Iya. S2 dan udah cari beasiswa untuk ke Australia itu sama Firma yang kemarin nikah. Niatnya gitu. Tapi tiba-tiba suruh nikah, maksudnya nikah sama, terus dibilang lah nikah sama bapaknya Daipan, bla 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 bla. Dan Iya. itu tuh di kantor, ini bukan sharing, bukan curhat ya, tapi dah sekarang mah udah bahagia. Nangis sampai teman-teman tuh kenapa nangis bla bla bla. Udah itu 2 minggu deh kalau nggak salah, 2 minggu setelah itu langsung nikah. 2 minggu ditelepon sama mama, langsung nikah gitu. Iya langsung suruh pulang, dan pas pulang tuh nggak tahu Hati seorang sendiri mams gimana gitu. awalnya Rasanya. tuh awalnya kan nggak langsung nerima kan, nggak mau Iya. lah, masih ibaratnya kita masih muda nggak mau langsung nikah. Terus nikah kan jauh banget ya usianya ya, Iya. jauh banget. Dan dulu bapaknya Daipan udah nganggap kita keluarga tuh kan. Kita pernah loh deh yang pas yang ke Daipan tuh loh, yang sebelum ada apa-apa, Oh yang di iya iya. depan rumah tuh yang Daipan tidur. Nah itu ya awalnya nggak nerima, tapi ada sesuatu yang nggak bisa diucapin lah, ibarat tuh kayak bukan ditekan sih sama mama, tapi lebih ke ayolah nikah ini gini-gini gitu kan. Jadi menghargai orang tua. gitu. Dan yaudahlah bismillah, mudah-mudahan kalau Karena yang terbaik. ya karena orang tua menjodohkan anaknya harus sama yang baik, jadi Terbaik. dia yang terbaik itu jadi Iya. Jadi nggak orang akan tuh tahu salah yang gitu. terbaik intinya gitu. Pengen Nggak akan yang salah. anaknya tuh bahagia dengan pilihan, kan orang tua mah suka menimbang ya teh ini mah gini gini gini. Jadi biar gak gimana gitu. Pokoknya intinya orang tua tuh pengen yang terbaik untuk anaknya gitu. Tapi kadang-kadang di awal itu gak enak ya teh ya. Iya, Karena nggak teteh enak. karena Soalnya nggak pernah pacaran, soalnya belum pernah pacaran, belum pernah kena cowok, tiba-tiba harus nikah itu kan shock gitu. Iya kaget. But Ya. now I'm fine and I have a son here. jadi yang terbaik ya intinya Iya, tadi Allah yang tuh terbaik. maha tahu yang terbaik untuk kita walaupun pahit awalnya. Ya, jadi orang tua itu pengen jodohnya jadi yang terbaik itu ya. Jadi orang tua Nggak itu mau anaknya. nggak pasti salah yang ngejodohin anak ke orang lain gitu. Tapi Gitu pula. tapi kadangnya terkadang Oke, terkadang jadi curhatan dia sekarang. terkadang yang terbaik menurut kita tuh belum tentu baik untuk kita ya teh ya. Gitu. Ada rencana, kita cuma bisa merencanakan saja, yang menentukan itu Allah ya teh ya. Gitu. Kadang kita sebelum menemukan cahaya harus melewati gelap dulu sih. Betul banget teh itu. Kerasa ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Next. Jadi Next bukan next. next Ini saudara berantem Next. mulu. Apa? jadi sekarang gimana rasanya udah rumah tangga, tangga? udah berumah tangga sama bapak gitu. Ya. Terus punya anak saya. Ya keselin, nyebelin. Ya pastinya alhamdulillah sekarang ya, bukan alhamdulillah sih, dulu sih sering dengar bapak gimana tapi seiring berjalannya waktu ternyata bapak itu orangnya baik. Suami saya orangnya tuh baik, cuma mungkin dalam hal bicara kayak temperamen kayak gitu, tapi hatinya tuh baik. Dan Iya. karena orang tua saya bercerai dan saya nggak pernah tinggal sama bapak kandung, jadi pas udah nikah sama suami itu kayak menemukan sosok gitu loh teman-teman, Sosok yang bapak menjaga, sendiri gitu ya. yang menjaga. Dan yang ibarat tuh dulu saya beban ditanggung sendiri, sekarang ada untuk bersandar, untuk Oh, curhat jadi gitu. ngebebanin. Iya. Enggak. Parah Ada deh, ada teman-teman. sebenarnya yang membantu ini apa ini? Yang ini. Ya gitulah intinya. Oke lah, intinya kayak gitu ya guys. Jadi jodoh itu gak memandang umur. Dan tapi ingat ya buat teman-teman yang suatu saat pun nikah dengan yang beda usia, dan kita perempuannya harus siap mental. Jangan, kalau ada yang ngomongin miring ya udahlah santai aja, selagi kita nggak merugikan orang lain, Ya, itu bukan betul. urusan kita. Betul, Oke, betul banget. jadi ya begitulah cerita mama sama aku dan Jenny di mana nih di sawah. Sawah. Jadi oke guys, jadi segitu saja video hari ini dari saya sama bertiga ini. Ya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Rizwan Putra dan Ana Amalia dan Iya nih Nur Aini. oke dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. tomorrow.